Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis. Pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah makna dari kehidupan. Penderitaan itu ada hikmahnya ya. Tanggal 16 Juni jam 10 pagi bersama Ibu Puli Yunita Daulay. Ya. Beliau adalah Direktur PT Edusarana Akademi Indonesia. Selamat pagi Bu Puli, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sianiat. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, Bu Puli ini membangun sebuah perusahaan edukasi itu dari yang paling dasar bersama partner ya, Bu Puli ya. Jadi saat ini perusahaan dari Bu Puli sudah memberikan training inspirasi ke banyak perusahaan-perusahaan di Medan Sumatera Utara, baik itu in-house maupun ada public training ya. Dan Bu Puli juga banyak diundang untuk berbicara, menginspirasi banyak perempuan-perempuan di Indonesia. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Jis. Sebuah kehormatan Bu Puli bisa datang ke studio Tribun Medan ya. Bu Puli, kalau kita cerita mengenai perjalanan hidup Bu Puli, ini bagaimana bisa sampai membangun sebuah perusahaan PT Edusarana Akademi Indonesia ini. Dan kita tahu bahwa membangun sebuah perusahaan itu tidaklah mudah ya, Bu Puli ya. Ya, nggak mudah banget. Cobaan pasti silih berganti. Ya. Pada awal berdirinya perusahaan pasti tidak seindah yang dibayangkan. Ya, ada benar. klien, Benar. ada cash in yang baik untuk menopang berdirinya perusahaan. Betul. Bagaimana Ibu bisa memilih PT Edusarana ini sebagai awal dari bisnis dari Bu Puli? Cerita sedikit, Bu Puli. Boleh. Terima kasih Pak Sianiat sudah memberikan kesempatan nama saya. Terima kasih buat Tribun juga ya. Saya sering dikucilkan. Saya sering tersisih di antara lingkungan, di antara teman-teman. Seiring dengan waktu, saya merasa tidaklah patut kalau manusia itu mengucilkan sesama manusia. Tetapi saya tahu itu hanya berlaku di dalam Alkitab, Al-Quran, betul ya? Karena manusia itu sama di mata Tuhan. Sementara kita masih hidup di dunia, Pak Sianiat. Artinya apa? Di dunia ini masih melihat kalau kita kaya, kalau kita berada, kita pasti dihormati. Tapi pada saat kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, yakinlah tidak akan ada orang melihat. Itu pertama sekali. Jadi saya perlahan-lahan ingin sekali dihormati banyak orang. Perlahan-lahan punya goals bagaimana orang selalu membutuhkan Puli Yunita pada saat dia merasa sudah di bawah, pada saat dia merasa terkucilkan atau tersisih. Itu pertama Pak Sianiat. Saya mulai bekerja di bank itu kurang lebih 15 tahun. Luar biasa, Bu. Ya, dari tahun 97 saya sudah marketing di Standard Chartered Bank, Citibank, berpindah-pindah bukan karena karir, tetapi karena uang. Dimana begitu berumah tangga, hidup saya kurang beruntung kebetulan. Punya anak, tetapi suami tidak berpenghasilan. Di situ saya mulai menjadi marketing di satu bank, tetapi bukan untuk belajar bagaimana meniti karir yang hebat, tetapi biar dapat duit. Untuk survive ya pada saat itu ya. Survive, dapat duit, bisa beli susu, bisa beli beras, bisa makan. Itu yang paling dasar sekali ya. Itu paling ya. dasar sekali. Tetapi tidak bagus karir pada saat itu karena saya dengan pasangan hidup saya saat itu tidak cocok. Nah, kembali lagi saya memulai usaha-usaha lainnya yang dipandang orang sebelah mata. Saya pernah mengerjakan apa saja yang mungkin sahabat Tribuners pikir tidak mungkin. Di mana saya berdiri saat ini adalah saya yang pernah menderita
Saya yang pernah merasakan kekurangan yang amat sangat. Sampai akhirnya di saat saya sudah berada di titik nol, saya bertemu dengan seorang teman. Pada saat itu di satu hotel, saya sebagai tukang gorden, dan saya memasang gorden. Sebagai tukang gorden, saya memasang gorden di hotel tersebut, dan saya bertemu dengan satu nama, Ade Herlina. Dia bilang, ngapain kamu di sini? Saya bilang, saya mau masang gorden. Dan akhirnya dia bilang, yuk lihat saya dulu yuk. Ternyata dia ada buka kelas public speaking. Saya pikir, saya kan bukan siapa-siapa, cuma tukang gorden. Tapi lagi-lagi teman saya bilang, yuk kamu lihat. Saya bilang, saya malu lah masuk, saya intip aja. Nah setelah itu, lama-lama setelah dari teman saya Ade Herlina, kembali lagi ketemu, dia minta nomor telepon saya langsung bilang, kamu bisnisnya apa? Dia kasih tahu sebenarnya ilmu ini penting, A, B, C, D. Saya bilang, saya bisa. Siapapun bisa, asal ada kemauan. Kemudian setelah itu saya bertemu beberapa waktu kemudian, saya bertemu dengan teman saya juga yang punya andil di sini, Pak Sianiat. Iya. Saya tidak pernah melupakan siapapun yang pernah membuat saya sebesar ini, Mora. Sampai sekarang berteman ya? Ya, dia telepon saya, Kak, mau nggak jadi tenaga pengajar di salah satu sekolah yang mungkin sekarang sudah tutup, kepribadian. Saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Tidak, kakak bisa. Nah, sudah ada 2 orang, Ade Herlina dengan Mora Nasution. Di situ sambil pasang gorden, sambil jualan bakso di depan rumah. Ibu pernah jualan bakso juga. Bakso luar biasa. Seorang Bu Puli pernah jualan bakso. Yang penting cuan. Iya. Yang penting bisa menghidupi harian kan harus keluarga. ada. Iya, iya. Kalau anak bilang mama mau makan lah, Gak gimana? mungkin gak ada. Gak ya. mungkin. Iya. Saya merenungi, apakah saya mampu, apakah saya pantas, mengingat kemana-mana orang selalu melecehkan saya karena kamu bukan siapa-siapa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya, saya belajar sama mereka. Akhirnya saya menjadi trainer abal-abal. Bukan sesungguhnya, karena diajari belum ada sertifikasi. Kemudian saya mengajar, ternyata ada potensi di situ. Dan dua-dua teman saya ini terus-menerus mengajak saya. Saya bilang, saya tidak punya uang, kalaupun ada uang untuk uang sekolah anak saya, malah memberikan soft loan. Belajar, nanti lu punya duit, lu cicil sama saya. Ini 2 ini luar biasa. Luar biasa, Bu. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Ade Herlina, buat Mora Nasution. You are great woman. Luar biasa. Bener, mereka Saya luar sangat biasa. respect. Respect, bener. Nah, jadi seiring dengan itu, semakin lama saya mulai berubah. Karena begitu saya belajar public speaking, guru saya waktu itu adalah bukan Ade Herlina, dia penyelenggara, Yasir Utama. Kang Yasir, terima kasih ya, karena saya banyak belajar dari Kang Yasir. Kang Yasir itu guru saya, Pak Yasir Utama, motivator. Tahu nggak Pak Sianiat dia bilang apa? Kak, kamu harus punya why. Masih why. Iya. Belum big why, masih why. Nah, saya belajar, bahkan bisa nyicil waktu itu 8 tahun yang lalu. Saya seneng banget, saya belajar. Nah, bisnis tetap gorden, tetap bakso, tapi belajar. Anak saya yang jaga bakso, yang gorden udah dijahit, saya suruh ada tukang Pasangkan. Biasanya saya ikut membantu. Satu pajak ikan itu kenal saya. Luar biasa. Di satu jalan Semuanya. perniagaan itu Iya. ya?
tukang gorden sama tukang spray. Nah, jadi itu saya belajar dan Kang Yasir bilang, Kak Pulih, ngajar. Hah? Saya ada kelas tandeman. Hah? Ayo. Pada saat itu. Mulai dihargai. Mulai percaya diri. Mulai percaya diri. Kemudian Kang Yasir bilang, kamu bisa belajar lagi. Akhirnya saya bisa sampai masuk ke Neuro Linguistic Program. Wah, itu ilmu luar biasa. Iya. Saya bilang, Kang, apa Neuro Linguistic Program ini? Tahu nggak bahasa sederhananya apa? Kak Pulih, kita punya raksasa yang lagi tidur di dalam pikiran kita. Neuro itu membangkitkan raksasa itu agar kita bisa lebih lagi daripada yang kita bayangkan. Oh gitu, namanya masih baru-baru, tukang gorden, tukang bakso. Oh gitu, iya oke. Saya belajar. Tapi tenang aja, kalau saya suruh ngajar, ngajar aja. Nanti nggak usah saya bayar, potong. Oh, untuk belajar neuro, saya belajar. Sehingga saya merasa kalau saya selama ini adalah sesuatu. Tapi teman-teman saya melihat saya bukan siapa-siapa. Nah, ini pentingnya. Nggak penting orang melihat kita siapa, tetapi mata kita, mata hati, itu harus firm dulu. Kalau I am diamond. Kita harus percaya diri ya? Mulai dari NLP. Yeah. Mulai pengecilan. Mulai pengaburan. Kalau bakso itu jauh sekali sekarang. Kalau gorden itu jauh kali sekarang. Yang ada sekarang adalah seorang puli yang bisa memberikan kebaikan, memberitakan kebaikan buat orang-orang dan bermanfaat. Mulai deh, Kang Yasir bilang, buat perusahaan. Dan itu lompatannya kan luar biasa itu. Dari UMKM ya yang sederhana bisnis ke corporate. Karena ada kesakitan di situ. Biasanya, apakah pernah mengalami kesulitan-kesulitan? Kesakitan yang amat sangat. Seperti apa? Yang men-trigger ini semuanya? Saya, Bu Pulih, dengan Ibu Mili Deski, nanti mungkin next-nya ya setelah saya ya, teman Pak Asianiat juga. Mili Deski itu adalah satu sosok yang bisa mengangkat maruah saya sebagai perempuan yang betul-betul layak untuk dihargai. Begitu kita mulai mengajar, karena saya belajar dengan Ibu Mili Deski, luar biasa. saya tidak punya baju, maksudnya baju yang wow, saya tidak punya tas yang wow, saya tidak punya apa-apa. Mili Deski, saya tidak malu di sini. Kalau dia meminjamkan bajunya, sepatu, tas yang bermerek buat saya. Appreciate. Apakah itu malu? Saya nggak malu. Jadi pada saat mengajar, Mili Deski meminjamkan itu kepada saya. Sehingga semua orang melihat, wow, dari atas ke bawah. Padahal cuma pinjam, Bapak Ibu dan sahabat Tribuners, saya menjadi percaya diri untuk mengajar di satu kelas. Dan itulah arti sahabat buat saya. Jadi sudah ada 3 nama. Ada Mora Nasution, Ade Herlina, Mili Deski. Saya mau kasih tahu satu hal, sahabat Tribuners, kalau kita pernah di bawah dan dibantu oleh banyak sekali orang-orang baik, maka itu harus kita bawa sampai ke atas. Tidak boleh dilupakan. Jadi Pak Asianiat, dengan keberanian yang luar biasa, saya sama Mili membuka PT, dan akhirnya Edusarana Akademi Indonesia itu adalah buah pikiran dari saya dan Mili yang pada saat itu sebagai single parent yang punya anak tapi mau memajukan diri dan
mau menjadi panutan buat anak-anak dan mau buat cerita kalau nanti anak-anak tahu saya mau seperti mama. That's the point. Bu Puli, ini luar biasa sekali. Iya. Bagaimana Ibu bisa membagi waktu antara keluarga yang harus menjaga anak-anak Bu Puli supaya mereka tumbuh kuat, sehat, dan memiliki vision dan mampu untuk menghadapi tantangan ke depannya tidaklah mudah ya. Enggak mudah. Di samping itu juga Ibu perlu menjaga, merintis sebuah perusahaan agar menjadi sukses itu butuh energi, konsentrasi yang luar biasa. Bagaimana Ibu bisa sekuat itu? Pelajaran apa yang pernah, mungkin kehidupan-kehidupan yang pernah Ibu alami sehingga membuat Ibu memiliki sebuah modal yang kuat pada saat itu? Perjalanan hidup dan pengalaman. Pada saat saya TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah, hidup saya bahagia sekali. Begitu saya mulai berumah tangga, saya nggak tahu Tuhan punya rencana apa. Karena itu, grafiknya dari begini langsung turun. Pada saat saya hamil anak pertama, positif waktu itu di 2 bulan, saya sudah tahu dia mau jadi apa. Saya memang banyak sekali membaca dan saya banyak sekali melihat YouTube. Saat itu seorang teman, pada saat itu waktu kita di bank, ada training, seorang teman selalu mengingatkan tentang bagaimana 7 Habits, 7 Coffee. Luar biasa. Iya, itu jadi, tahun 97-98. Ibu sudah belajar 7 Habits ya? Sudah waktu itu, karena saya bekerja di bank dan kita ada training tentang itu. Oke. Nah, setelah saya melahirkan, saya tahu 7 Habits itu memang penting dilaksanakan dalam kehidupan. Pak Sianiat, pada saat 3 bulan, saya sudah tahu anak saya ini harusnya perempuan. Stephen Covey bilang apa? Yang pertama, tapi yang paling mendasar itu adalah mulai dari tujuan akhir. Tarik garis. Ini 3 bulan, tarik garis. Kalau dia nanti di usia 17 tahun, di usia 25 tahun, dia harus jadi apa? Visualisasi sedemikian jelas ya, Bu ya? Karena saya menderita. Pada saat saya melahirkan, saya sangat-sangat menderita. Itu kehidupan dari nol. Saya langsung ambil visi ke depannya kalau anak saya tidak boleh menderita. Dan saya tahu dia harus menjadi tukang jahit keliling. Lepis. Permak lepis. Tapi dengan konsep mulai dari tujuan akhir. Jadi pada saat TK, saya suka bicara juga di mana-mana kalau saya dipanggil sebagai narasumber. Kalau anak saya tuh suka main sepeda sore-sore, ditanya, cita-citamu apa? Dia bilang tukang jahit keliling sambil keliling-keliling. Oh, okay. Dan saya dibilangin sama tetangga, bodoh banget lu jadi ibu. Saya senyum aja. Anak saya lahir perempuan, sekolahnya tidak bisa mahal karena saya juga setengah mati cari makan waktu itu, dan akhirnya saya masukkan dia ke SMK 8. Pada saat sudah SMK, saya masukkan kepadanya kalau goals-nya itu adalah fashion designer. Dan setelah itu puji Tuhan saya kirim dia ke sekolah Esmod Perancis di Jakarta. Luar biasa. Dan itu sekarang dia sudah 27 tahun, dia pada saat umur 18 tahun dan 10 juta 1 bulan, dan saya cuma bisa memberikan dia 6 bulan short course saja. Kemudian adiknya, singkat cerita, adiknya juga begitu, saya masukkan ke SMK, kecantikan, kalau ditanya tukang salon keliling, dia sudah belajar make up salon, sudah cari makan, tetapi dia minta bermohon kepada saya supaya dia bisa sekolah public relation di London School Public Relation di Jakarta. Jadi saat ini dari kecil mereka sudah saya ajari disiplin kalau saya kerja, karena mereka selisihnya 7 tahun. Jadi si kakak bisa menjaga adik di rumah, pintu dikunci, pulang sekolah ada becak yang jemput. Kemudian ada adik saya juga yang bisa, dan mudah-mudahan anak saya sampai sekarang tidak pernah mengecewakan karena dia tahu mama punya goals dan mereka juga harus punya goals. Hidup tidak boleh disia-siakan karena mereka pernah mengalami masa-masa buruk bersama dengan saya.
Kepingin Dunkin Donat, tidak bisa. Hanya melihat dari luar, cuma bisa, Mama belum ada uang. Jadi pada saat anak-anak saya SMK, anak saya sudah mulai jahit kotak pensil, saya yang menjajakannya ke toko-toko. Dan anak saya yang make up juga udah make up kemana-mana. Dan hari ini dia kuliah di Jakarta. Luar biasa. Hikmah dari perjalanan Ibu ini mungkin bisa sharing sedikit bahwa penderitaan itu nggak perlu ditakuti ya Ibu ya. Tapi dijalani, perbaiki. Kalau saya melihat kan cukup anomali nih Bu Puli ini. Dari yang paling dasar sampai bisa sekolahkan anak di perguruan tinggi yang bagus, bisa menginspirasi banyak orang. Itu kan seperti bumi dan langit. Tapi utang, Pak. Oh iya. Tapi kalau dilihat dari hikmahnya ini bahwa penderitaan itu adalah harus kita hadapi, kita perbaiki, dan kita jalani ya Bu Puli ya. Takut? Pasti. Bisa takut juga seorang Bu Puli? Saya nyaris bunuh diri. Karena saya sudah tidak mampu dan sudah kehilangan akal waras. Mengerikan Pak Sianiat. Kadang-kadang kita suka bertanya ya, ini mohon maaf ya sahabat Tribuners, kalau kita melihat orang yang, saya nggak berani ya bilang apa ya, orang gila ya, yang di jalan itu ya. Orang yang kehilangan daya pikir ya, yang suka jalan-jalan di jalan ya. ODGJ ya? ODGJ, kita bilang ODGJ. Suka jalan-jalan. Saya kadang bertanya, kenapa sih dulu gitu ya? Kenapa badan sehat kok bisa begitu? Nah, saya mengalaminya. Karena ternyata kalau kita tidak punya pegangan yang kuat atas Tuhan atau atas kemampuan diri kita, maka itu yang terjadi. Kosong, dan kita bisa tanpa sadar melakukan apapun. Saya sudah tahu itu. Dan fondasi itu harus kuat. Harus kuat. Apa fondasi yang paling kuat yang ada diri saya itu? Apa? Pak Sianiat selalu tanya apa? Iya. Api. Saya punya api yang menyala-nyala, yang nggak boleh padam. Semangat. Api. Jadi kalau saya sama anak saya, waktu masih kecil-kecil, misalnya saya pergi pesta ada ikannya, ya, saya suka bungkus, saya tuh cuma kuah sop doang, yang daging sama ikan tuh buat anak saya. Indomie 1 bagi 3, sudah biasa. Tapi yang saya punya api itu tidak pernah padam. So, kalau anak saya berada di titik 0, walaupun sekarang dia sudah berumur 27 tahun, dia selalu bilang, Mama lagi down. So, apinya sih belum redup. Oke, go ahead. Masih ada harapan yang besar untuk sukses ke depannya ya. Harapan. Ya. Itu dia. That's right. Bu Puli, jadi anomali ini kan luar biasa ya. Itu yang membuat Ibu menjadi sangat kuat. Pencapaian yang Ibu merasa yang paling puas atau bisa menggembirakan lah ya, terobati selama perjuangan ini? Waktu PT Edusarana Akademi Indonesia sudah terbentuk, yaitu Mili sebagai komisaris dan saya sebagai direktur, kami punya visi berdua yang sama, yaitu ingin bermanfaat bagi banyak orang. Tapi ternyata nggak segampang itu. Siapa Puli? Siapa Mili? Oke, Mili sudah terkenal mungkin, tapi Puli siapa? Siapa Edusarana Academy? Yang selalu kita bilang Empowerment Academy. Siapa? Tahu nggak Pak Sianiat apa yang saya lakukan? Waktu itu Mili masih sibuk ya, dia kan sibuk banget. Door to door. Kan saya sales marketing di tahun 97. Di bank ya? Door to door. Untuk mengajak ke Bank orang... Sumut. Oke. Saya kan sudah punya sedikit banyak sudah diberikan pendidikan dasar oleh Mora Nasution, oleh Ade Herlina dan Kang Yasir. Itu jadi, adalah modal dasar untuk iya, orang-orang empowering itu. Atau empowerment training berikutnya. Iya. Jadi saya susun proposal, saya knock pergi ke Bank Sumut. Pak, SDM di mana? Mau ketemu siapa? Mau ketemu sama orang SDM aja, Pak.
Tapi saya pada saat itu tetap mengandalkan attitude dan gaya yang orang pikir saya adalah orang yang patut diperhitungkan. Itu dia. Saya nggak pernah mau asal-asalan. Nah, jadi ya pergi ke sana, saya bilang, Pak, kita punya jualan ya, kita punya A, B, C, D. Mau public speaking, mau kita punya. Oh, bisa ini, bisa. Nah, ini dia. Salah satu kunci sukses itu selalu bilang bisa. Bisa. Tapi yang kita ketahui ya, Pak. Iya. Bisa. Bisa buat outbound? Bisa. 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 Percaya diri. Percaya diri, bukan kelewatan. Iya. Bagaimana mengatasi misalnya lah, Bu Puli, pada suatu ketika ada minta dari klien itu mungkin di luar daripada apa yang dimiliki pada saat itu. Kan harus bisa juga kan? Kalau tidak bisa, artinya pekerjaan itu sudah tidak ada. Mengembangkan sayap selebar-lebarnya itu modal saya. Partnership mungkin? Partnership. Karena begini, saya tidak cukup belajar sampai di situ. Saya sering ke Jakarta, sering ke Surabaya, ke Bandung untuk belajar. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan saya mempunyai teman-teman yang sama-sama belajar tuh hebat sekali. Dan teman-teman tersebut saya catat. Jadi saya punya data list teman-teman hebat yang bisa memperkenalkan saya kepada siapa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Treasury kah? Saham kah? Kredit kah? Saya punya. Dan saya juga punya teman-teman bank yang berkompeten, jago. Sampai sekarang saya masih berhubungan baik dengan teman-teman saya waktu di bank Standard Chartered Bank atau Citibank. So, itu adalah aset semuanya. Aset. Semua orang bisa saja dulu bukan siapa-siapa. Now, mereka adalah sesuatu. Like you. Yang gelarnya banyak banget. Luar biasa Bu Puli ya. Jadi pembelajaran, semangat, dan sahabat Tribuners bisa belajar banyak dari Bu Puli ya. Benar. Dari yang pernah, kita tidak akan pernah sangka, tidak pernah akan tahu kalau tidak diceritakan Bu Puli pernah jualan bakso, pernah pasang gorden, pernah makan Indomie itu kongsi atau berbagi bersama keluarga. Itu adalah sebuah, saya katakan life is not easy ya, tidak gampang ya, tapi dengan keteguhan, keyakinan, pegangan yang sangat kuat dan api ya, sahabat Tribuners, always api itu harus tetap bersinar dan tetap menyala, on fire ya. Kalau cerita api juga saya teringat sama Pak Hermanto Tanoko itu. Wah, itu mah orang always hebat. Stay on fire ya kan. Iya. Api yang membuat kita tetap semangat untuk berkreasi, untuk memberikan kontribusi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan kepada orang-orang dekat kita dimanapun kita berada. Betul. Nah, hari ini sahabat Tribuners semoga bisa belajar dari Bu Puli yang luar biasa, yang saya bisa katakan adalah bumi dan langit. Bu Puli ya, pernah di dasar sekali. Iya. Tapi api dan keyakinan dan percaya diri yang kuat sehingga membawa Bu Puli sampai sekarang ini. Betul. Nah, Bu Puli, kalau kita cerita syarat sukses seperti apa yang menjadi kriteria bagi seseorang profesional dan kemudian membangun sebuah perusahaan sukses dan mendapatkan kepercayaan bukan hanya sekali dua kali ya, tapi kan harus jangka panjang. Ya. Menurut Bu Puli sendiri. Saya beberapa kali belajar di Menara 165 ISQ dengan Bapak Ari Ginanjar. Itu luar biasa juga. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dipilih, saya mau investasi di emas, batangan emas, atau di pelatihan, saya lebih milih di pelatihan. Ari Ginanjar itu satu sosok yang menginspirasi dan saya lebih mau uang saya berinvestasi di situ untuk belajar. Sahabat Tribuners, apa modal untuk bisa sukses? Belajar. Bukan. Grand why. Tadi saya bicara why kan? Ini yang lebih besar lagi ya. Grand why. Not big why. Big why, so big bisa, Yeah. big bisa. But grand why,
Whole the world. Grand why harus kita punya kalau mau sukses. Oke, kamu bisa ngomong grand why, tapi grand why-nya apa? Kan gitu. Harus diketemukan dulu ya. Harus diketemukan. Bagaimana kita punya grand why dan bagaimana menjalankannya. Yang pertama Pak Sian Yep, growth mindset. Ayo terima perubahan. Jangan pernah bilang capek. Saat ini saya juga lagi sakit disuruh opname, tapi saya tahu hari ini saya harus berbicara tentang api, berbicara tentang kehidupan yang lebih baik lagi karena punya grand why. Jangan pernah berhenti. Yang pertama, growth mindset. Growth mindset itu apa? Growth mindset itu adalah pola pikir yang berkembang, menerima kritik, benar? Menerima saran, belajar banyak tentang perubahan, ya, dan jangan pernah sombong. Yang pertama, growth mindset. Yang kedua, bagaimana kita mau bisa mencapai grand why itu? Saya di sini berbicara tentang konsep. Ini yang saya jalankan. Konsep saya adalah ideal konsep. Self ideal yang pertama. Idealnya kamu mau jadi apa? Dulu kalau ditanya milih, sahabat saya, kamu mau jadi apa, madam? Saya dipanggil madam kan? Titik Puspa. Wow. Itu konsep saya. Tadi growth ya, sekarang konsep. Kenapa self idealnya Titik Puspa? Pada saat umurnya 80 tahun lebih sekarang, saya masih bisa lihat di televisi, sahabat Tribuners, beliau tuh bilang apa? Pakailah produk-produk dalam negeri. Mas Piot. Masih kuat, seger, dan bisa beraktivitas. Brandingnya kuat. Self-ideal, self-esteem. Self-esteem, self-image. Harus punya konsep yang 3 ini. Terlalu panjang waktunya kalau nanti saya bicara. Jadi ada growth mindset, ada konsep diri. Yang ketiga, yang paling penting, it's okay not to be okay. Nggak apa-apa. Kalau gagal, nggak apa-apa. It's okay not to be okay. Karena apa? Kamu jangan pernah sekali-sekali bilang, saya gagal. Enggak. Kamu tahu nggak, sahabat Tribuners? Pak, tahu nggak? Saya belajar NLP. Kegagalan itu adalah masukan loh, Pak. Iya. Kegagalan itu masukan. Jangan takut. Nggak boleh takut. Jadi yang pertama tadi apa ya? Growth mindset. Yang kedua, konsep diri. Kita harus punya konsep. Kalau kamu mau maju, kalau kamu mau meraih grand why, kamu harus punya konsep. Yang ketiga, konsep ideal konsep, self-esteem, self-image. Itu tentang attitude kamu bagaimana. Ya, bagaimana kamu bisa menginspirasi. Kemudian, yang ketiga itu it's okay not to be okay. Kalau Bapak tanya sekarang, apa grand why saya? Ini harus kita gali dulu. Grand why-nya Bu Puli. Apa ya, sahabat Tribuners? Saya mau sekeliling saya dulu tidak ada yang menderita, tidak ada yang mengeluarkan air mata gara-gara tidak bisa menyekolahkan anaknya. Tidak ada yang sesak gara-gara berasnya tidak ada. Itu grand why saya. Buat ibu-ibu yang saya sering dipanggil untuk berbicara, tidak ada kata-kata saya lemah sehingga suami saya selingkuh. Saya cuma tamat SMP sehingga anak saya bandel. Grand why saya mau semuanya siapapun yang saya temui sejahtera. Siapapun ibu-ibu yang mengalami kesakitan atau penderitaan yang luar biasa, hey, itu cuma masukan. Lihat saya masih hidup saat ini. Kuncinya adalah grand why ya. Grand why yang membuat api itu selalu menyala-nyala dan membantu banyak orang. Sungguh mulia, Bu. Dan itu kebahagiaan sesungguhnya dari saya. Nah, Mili suka bilang, so kamu sudah punya duit sekarang, ayo dong beli Louis Vuitton, beli itu branded itu ya. Mili tuh suka sekali ya dengan branded ya. No. Karena apa? Saya bukan dinilai dari branded.
Saya dinilai dari seberapa banyaknya saya bisa menolong orang, seberapa banyaknya saya melihat mimik muka orang. Kebahagiaan itu muncul Kalau ya. saya kasih duit untuk uang sekolah anak, dia bilang, "Bu, cuma Tuhan yang bisa membalas ibu." That's my grand why. Pencapaian terbesar saya itu. Value for orang lain ya. Yes. Membantu mereka supaya hidup mereka lebih terbantu dan mereka bisa bangkit dan kehidupan lebih baik lagi ya. Mulia sekali Bu Puli, luar biasa. Tidak terasa ya sahabat Tribuners, kita sudah sampai di penghujung talkshow Inspirasi Bisnis ini. Tentunya Bu Puli bukan hanya sekali di Inspirasi Bisnis, nanti masih banyak lagi. Terima kasih. Untuk menginspirasi sahabat Tribuners ya. Sahabat Tribuners yang ingin mendapatkan Grand Why atau inspirasi atau belajar, bisa ke perusahaannya Bu Puli di PT Edu Sarana Akademi Indonesia. Selalu memberikan training publik, Ibu? Iya. Ya. Ini banyak sekali yang minta kepada saya supaya ada beberapa ibu-ibu yang mau belajar public speaking atau personal branding. Mungkin saya akan kelola lagi karena selama ini saya suka dipanggil oleh instansi BUMN dan swasta lainnya. Pastikan sahabat Tribuners mengikuti Instagram Ibu Puli, Madame Puli. Madame Puli atau Puli Yunita Daulay. Silakan follow, sahabat Tribuners saya percaya akan banyak memberikan inspirasi dan motivasi kepada sahabat Tribuners semuanya ya. Demikian inspirasi bisnis di pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sampai jumpa di inspirasi bisnis setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Bu Puli, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Medan. Sungguh sebuah kehormatan, sebuah inspirasi dan motivasi yang luar biasa. Dan sungguh luar biasa juga kontribusi Ibu bagi masyarakat, dan kita doakan semoga Ibu tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat, meringankan, dan Ibu selalu maju terus dan sukses selalu. Iya, boleh satu kata? Silakan Ibu Puli. Persiapkan untuk mempunyai hati yang melayani, bukan melayani dengan hati. Kalau melayani dengan hati, begitu hatinya nggak ada, melayaninya aut-autan. Iya. Tapi kita harus siap dengan hati yang sudah siap melayani. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Terima kasih Bu Puli. Saya selalu maju terus ya. Saya bangga Ibu bisa sharing sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Terima kasih Pak, saya niat sehat-sehat selalu. Terima kasih loh buat kesempatannya. Thank you Bu Puli. God bless you. Sama-sama Bu Puli. Thank you.